Selamat siang. Kenalan dulu. Tak kenal maka tak saya kenalan dulu sama adik-adik. Perkenalkan, saya Monika Joyce Prakasiwi dari Ketua PKK Desa Widodaren Kecamatan Greng. Saya mengajak Ibu Kader Posyandu juga ahli masak ikan, Bu Eva. Jadi kita kali ini akan memasak fish and chips with mushroom sauce. Jadi karena teman-teman di sini pastinya sudah bosan dengan menu ikan yang hanya seperti itu, kali ini kita akan membuat inovasi menu kekinian western food. Tahu western food apa? Lele penyet sing ngerti. Oke, langkah-langkahnya gimana chef ini chef? Boleh silakan. Oke, sekarang kita awali dari membersihkan ikan. Kali ini kita akan masak ikan dori. Kalau teman-teman tahu, untuk ikan dori itu ikan yang paling lembut. Jadi dari antara ikan yang lain, dori itu paling lembut. Mungkin kalian suatu saat nanti akan membuka bisnis, itu bisa menggunakan ikan dori. Tapi kalian harus pintar-pintar cari bahan bakunya. Misalnya tidak ada ikan dori, bisa diganti dengan ikan patin. Gitu. Teman-teman di sini pernah jajan ke Ngikan? Dulu ada Ngikan ya? Nah, itu franchise-nya ada Ngikan, ada juga Gildak. Gildak itu Korean street food, teman-teman. Itu juga ada makanan ikannya dan juga ada Fish and Co. Banyak sekali ya saat ini waralaba tentang produksi ikan. Oke, kali ini kita akan masak ikan dori. Sebelumnya ikan itu harus dilumuri dengan lemon. Perasan jeruk lemon. Ini kalau lemon mahal bisa dengan jeruk nipis atau kulitnya jeruk lemon juga bisa supaya tidak bau amis. Nanti kita akan masak crispy. Setelah itu atasnya kita beri mushroom sauce atau saus jamur. Teman-teman tahu nggak bedanya western food dan Asian food? Teman-teman suka western atau Asian food? Masuk ke Asian? Ngambut, oke. Kalau western food itu bahan utamanya biasanya ini menggunakan daging dan juga ikan misalnya atau ayam. Itu bahan utamanya. Kalau Asian food kita di Asia ini biasanya menggunakan bahan utamanya itu karbohidrat, misalnya nasi goreng, itu ya yang sering dibuat itu karbohidratnya. Tapi kalau yang western food itu kita buatnya daging. Lalu bahan bumbu-bumbunya itu western food itu biasanya menggunakan bumbu yang simpel seperti oregano, rosemary, thyme, dan juga yang bubuk-bubuk gitu loh. Kalau bumbu Indonesia, Asian food biasanya menggunakan bumbu jangkep, jahe, rempah, jahe, laos, salam, dan serang kalau kayak tuh. Kelihatan ya teman-teman? Ini ikan dorinya. Lalu wujudnya seperti ini ikan dori teman-teman. Ini seperti ini. Lalu kita seasoning garam dan lada. Cukup garam dan juga lada. Jadi nggak usah banyak bumbunya. Supaya apa? Rasa otentiknya itu tidak hilang, tidak ketutup bumbu-bumbunya. Cukup dengan garam dan juga lada. Nih ya. Seasoning itu kita marinasi dulu, kita tunggu dulu. Oke. Mungkin ada yang mau bantu, monggo. Nggak masak. Oke. Sambil nunggu marinasi, kita akan membuat tepung basahnya atau wet butter. Wet butter itu terdiri dari tepung terigu, tepung segitiga biru. Di sini ada jurusan ahli boga atau tidak? Nah, tepung itu ada 3 jenis. Yang pertama protein tinggi, itu tepung biasanya tepung cakra untuk donat, untuk mie itu namanya protein tinggi. Yang tengah sedang itu biasanya untuk menggoreng, biasanya menggoreng pisang goreng, tempe itu segitiga biru, lencana merah itu protein sedang. Lalu ada protein rendah itu
untuk biasanya nastar yang renyah, untuk tekstur yang renyah biskuit itu protein rendah, mereknya biasanya kunci biru. Kali ini kita akan menggunakan segitiga biru dan juga tepung beras. Nih kita timbang dulu beratnya tepung terigunya 175 gram dan juga tepung berasnya 70 gram. Ini kenapa kita campur supaya kalau hanya tepung terigu saja itu kalau sudah dingin nanti lembek. Jika ada tepung berasnya lebih crispy. Oke, kita campur. Nah, kali ini kita menggunakan air soda. Kenapa menggunakan air soda? Supaya saat digoreng lebih airy, lebih berongga gitu, biar lebih crispy. Kita menggunakan soda biasa ya. Kita tambahkan tepung beras dan juga tepung terigu. Lalu kita tambahkan baking powder dan baking soda. Misalnya teman-teman di rumah mau masak pisang goreng, itu bisa tepung terigu, tepung beras, dikasih blue band, dikasih baking soda atau baking powder, itu pasti rasanya lebih crispy, lebih kriuk lagi. Dicoba aja di rumah. Kita campurkan baking powdernya, baking powder dan juga baking soda. Ya, saya sudah pegang mic sekarang ya. Itu dicampur apa tadi, Chef? Tepung terigu, tepung beras, baking soda, baking powder. Agar supaya Lebih air lagi. Kalau hanya tepung terigu kan melempem gitu loh. Oh, Ya. iya. Jadi crispy-nya biar lebih tahan lama. Nih, ini ada bawang putih bubuk. Nih. Jadi ciri khasnya western food tadi ya, pakai serba bubuk. Lalu kita aduk dulu tepung keringnya. Mungkin Bapak Ibu guru mau lihat lebih dekat juga boleh. Ini dikasih garam. Biasanya kalau di rumah masaknya sambil dijulit-julit gitu ya. Enggak, kalau di rumah GoFood soalnya. Oke, setelah itu kita campur dengan soda. Air sodanya 250 ml. Soda ya. Ya, air soda. Juga ditambahkan air matang biasa. Kita aduk. Diaduk. Oh, semuanya berarti itu ya. Dikasih air soda dulu, baru setelah tercampur ditambah air gitu ya. Air biasa. Jangan terlalu kental, jangan terlalu encer juga. Ada yang sudah pernah makan ikan dori? Belum. Oh, oke. Hari ini kalian makan ikan dori. Bener kan ya, Ibu, yang di nasinya ikan dori juga. Oh, ikan patin ya. Ikan patin dan ikan Iya. dori. Ikan patin itu rasanya hampir sama dengan dori kan. Oke. Setelah itu kita juga membuat tepung kering. Selain tepung basah ada tepung kering. Jadi nanti ikan yang kita marinasi tadi dicelup tepung basah, lalu dibalurkan ke tepung kering supaya ada apa ya, kayak remah-remahnya gitu. Oke, Chef, sembari kita ini, boleh kalau ada yang mau tanya boleh langsung. Boleh. Boleh, silahkan ada yang mau tanya. Ini kayaknya jago masak deh. Terima kasih waktunya, Chef. Mau tanya, Ibu mohon izin bertanya, Ibu. Untuk ikannya, ikan dori atau ikan dorang? Bisa. Karena setahu saya ini kayak ikan dorang. Yang pertanyaan pertama itu, pertanyaan kedua, apakah tidak sebaiknya menggunakan
maizena sebagai pengganti tepung beras. Demikian, terima kasih Chef. Maaf mengganggu waktu. Ya, ini ikan dori. Kalau ini ikan dorang pun, ya. Sebenarnya kita mau apa? Memberi contoh memfilet yang benar, tapi waktunya apa? Kelamaan atau tidak gitu. Ya, kalau ini dori, kalau ini dorang, gitu sih. Wujudnya sebenarnya sama, Ya, hampir sama. tipis seperti itu. Kalau untuk maizena itu biasanya kan dipakai untuk saus, tambahan saus itu ya. Kalau sebenarnya itu lebih crispy-nya itu dengan tepung beras ya. Lebih lembek nanti kalau maizena. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa membantu menjawab, monggo. Iya. Atau biasanya dengan tapioka, bisa dengan tapioka juga, atau tepung kanji. Okay. Segala pertepungan sudah siap. Sudah siap. Selanjutnya apa, Chef? Selanjutnya kita akan menggoreng. Goreng ya. Jika masak ikan itu harus minyaknya harus penuh ya, harus banyak, harus terendam semua. Gak boleh pelit Ya, minyak. nggak boleh pelit minyak. Nanti rasanya juga berbeda. Jadi kalau niat makan yang enak memang harus dengan modal yang itu ya, harus benar-benar niat. Minyaknya juga harus yang bersih, jangan nanti minyak habis dipakai goreng apa terasi terus dibuat goreng tempe kan rasanya beda lagi ya. Harus benar-benar minyak yang bersih. Ada adik-adik yang makan tempe rasanya terasi? Ada ya. Yang di luar masih semangat? Sudah siap untuk makan ikan? Kecap. Oke, kita mau goreng ikan dorinya. Iya. Yang pertama ini nanti saya nggak pakai sarung tangan. Wajib pakai sarung tangan ya. Yang pertama itu kita celupkan di tepung basah. Kelihatan? Lalu ke tepung keringnya. Oh, biar teksturnya nanti bagus ya. Biar agak tebal. Terus biar lebih tebal lagi tepungnya, Iya. dan juga lebih crispy lagi, bisa diulangi lagi di tepung basah lalu tepung kering lagi. Dimasukkan basah lagi. Iya. Sambil ditepok-tepok biar tepungnya jatuh. Biar dosa-dosanya berguguran ya. Kalau Bu Win suka ikan apa Bu Win? Ikan matang saya juga kalau Bu Win. Kalau seperti ini saya nggak doyan Bu Win. Oh, sashimi ya. Saya nggak doyan kok Bu. Ya, sambil menunggu minyaknya panas dulu ya. Iya. Kalau sudah itu nanti kita cemplungkan sampai warnanya golden brown. Golden brown. Ya, panas. Tahu artinya golden brown apa? Rada coklat, rada sangit gitu loh Bapak Andi. Cewek-cewek nggak ada ini yang suka masak? Siapa? Vivi. Oh, Vivi pinter masak. Coba Vivi kesini. Oh, nggak mau. Ya udah. Vivi, Ashi mana Ashi? Mau masak? Oh enggak. Siapa lagi ya pasukanku tadi? Zahra juga ada ya. Oke, masih dilumuri. Tadi habis dari basah ke kering, basah lagi ke kering gitu ya. 2 kali Chef Monica ya. Sudah panas lalu kita Sudah agak blukuduk. Apa bahasa Indonesia blukuduk gitu ya?
Gelembungnya sudah. Oh gelembung ya wes, itu gelembung maksud saya. Nah, Oke. Sambil menunggu matang ikannya, kita masak mushroom sauce atau saus jamur. Bu Anto suka pakai saus jamur apa sambal terasi ibu? Sambal terasi sama berarti kayak saya. Untuk bahannya kita ada 250 gram jamur campur. Ini tadi kita pakai jamur kancing. Lalu ada juga butter atau bisa kita pakai blue band yang biasanya ada di toko-toko terdekat. Selanjutnya ada kaldu sapi bubuk. Ada juga susu UHT. Jadi kita masaknya pakai susu UHT. Bisa sebenarnya bahannya dengan cooking cream, namun cooking cream susah dicari di sini. Jadi bisa dipakai UHT atau susu evaporasi. Gitu. Selanjutnya ada kita menggunakan lagi bubuk bawang putih. Diberi lada hitam, ada lada hitam juga, garam dan juga kaldu jamur. Ya, kali ini kita non MSG, jadi makanan yang sehat. Iya, ini tampilannya sudah bagus ya, kayak beli-beli di resto gitu ya. Padahal masak kayak gini ternyata nggak lama. Apa yang buat lama ibu-ibu masak di dapur? Malas. Oh, malas itu yang bikin lama ya. Oh iya iya. Mungkin yang lama itu persiapan bahannya kak. Oh iya iya. Iya. Jadi sebelum masak itu semua bumbu-bumbu harus siap. Pasti nanti cepat masaknya. Makanya sekarang lagi zamannya food prep ya. Jadi lebih gampang apa yang mau dimasak gitu ya, Chef Monica. Betul sekali. Ini warnanya hampir keemasan. Hampir keemasan atau golden brown. Kalian bisa lihat di monitor sini. Iya. Oh iya, kameramen boleh agak dihadapkan sebelah sini. Mana kameramennya? Oh di sebelah sana. Iya. Anu mas, wajahnya kan ketok mas. Nah. Warnanya seperti ini teman-teman. Coba boleh diangkat dulu saya sedikit chef. Nah warnanya ini ya golden brown. Nggak gosong ya. Oke, sudah matang, cepat kan teman-teman? Nggak ada 10 menit ya? Nggak ada 10 menit sudah matang ya. Sekarang kita masak mushroom sauce atau saus jamurnya. Yang pertama kita lakukan adalah mensaute. Saute itu menumis bumbunya. Nah, Ya, kita mau buat saus jamur namanya ya. Mushroom sauce, pakai jamur kancing tadi ya. yang penting. Yang pertama disiapin apa chef itu chef? Kita panaskan. Panaskan dulu teflon. Ya, Oh kasih minyak. ya, Ya, sedikit. dikit aja. Lalu Minyak ini untuk menggoreng. untuk mensaute Oke, jamur. jamurnya ya. Kita tadi sudah cuci jamurnya. Jamur ini nanti memang sepertinya banyak, tapi kalau sudah matang melimpes itu apa kak? Aku juga ngerti bahasa nimpes itu apa ibu? Menyusut ya. Terlalu ngawi banget ya. Nimpes ya. Saya senang deh ibu ketua dari Wedobaran. Bahasanya sama ya nimpes. Pakai jamur kancing yang gampang dijumpai di ini ya, toko-toko sayuran gitu ya. Ya,
biasanya berapa Bu? Satu bongkok itu 10.000. Oke. Itu dimasak sampai seperti apa? Agak layu sedikit saja. Agak layu sedikit. Biasanya kalau masak kita pakai santan gitu. Iya. Kali ini kita pakai Susu. Pakai jamur kancing Bu ya, bukan jamur kuping ya. Beda nanti rasanya. Apalagi jamur kulit nggak boleh. Ya, kasih blue band supaya aromanya harum. aromanya harum. Ini aromanya sudah harum ya. Sudah tercium dari sana? Ya, saya senang deh kalau kalian semangat gitu. Nanti ada door prize. Siap-siap, ada 10 door prize yang kita bagikan hari ini. Hadiahnya adalah 5 kuintal ikan dori. Silakan mancing sendiri kalian ya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau beli ikan itu ada tipsnya. Tipsnya gimana tuh, Chef? Yang pertama itu bau. Dari Baunya. baunya itu segar dan tidak amis. Segar, tidak amis, apalagi basi jangan. Ya. Jangan ya Dek ya. Lalu matanya itu bening. Bening, berkilau dan tidak menonjol. Oh, nasi wis bentul-bentul ini nggak oleh ya berarti Bu. Oh iya bening ya. Lalu insangnya itu segar berwarna merah dan tidak tertutup lendir bening. Oke. Tertutup lendir bening. Warnanya segar. Lalu dagingnya itu kenyal, elastis dan menempel kuat pada tulang. Jadi kadang kan ada ikan yang rapuh ya. Iya. Sudah lama. Besar umur gitu ya Bu. Iya. Kalau ke pasar ibu-ibu berarti harus apa tadi yang pertama? Cari ikan yang segar. Baunya yang seperti apa? Tidak amis. Terus matanya gimana? 2, betul. Matanya harus 2. Tidak berlendir, harus bening. Terus insangnya gimana? Merah, tidak berlendir. Dagingnya harus elastis kok enak. Elastis, bukan enak. Enaknya itu sisiknya. Tolong. Sisiknya enak. Tolong dia ke saya Bu. Sisiknya itu melekat kuat, mulus dan mengkilap. Gitu. Ini kita Kenapa kalian ikut saya? Ya. kita tumis sampai airnya dari jamur itu hilang. Oh. Kan jamur itu berair kan, jadi airnya sudah hilang. Lalu kita beri susu UHT. Susu. Ya. Seneng deh. Kasih susu UHT, jangan pakai santan ya. Sudah kita seasoning. Seasoning itu bahasa ngawinya apa Bu? Bumbui. Wah, ngeleran seasoning. Bumbui ya teman-teman, dikasih bumbu. Bumbunya. Bumbunya yang Kue susunya pisang. Oke, susu terus. Bumbunya apa Bu tadi Bu? kaldu sapi bubuk. Kaldu sapi. Ya, ini ada kaldu sapi bubuk. Kaldu sapi bubuk mereknya apa? Tuh. Lalu ada oregano. Oregano itu apa? Oregano itu rempah-rempah lain. Rempah-rempah. Western food. Itu western food. Di toko Alfamart di Indomaret ada lah ya. Ya. oregano. Selanjutnya ada black pepper. Black pepper. Wangi guys, demi apapun. Sesuai seleranya. Sesuai tingkat kepedesan berarti ya. Ya. Ada lada hitam. Kita kasih garam. Kasih garam. Lalu harusnya parsley, tapi parsley di sini susah ditemukan. Sulit. Akhirnya kasih Kita kasih tuh seledri. seledri. Ya. Dia harus diaduk terus karena Tidak bisa boleh. pecah. Oh bisa pecah. Kayak santan. Oke. Harus diaduk guys ya. Yang diaduk apanya? Betul.
jangan sampai kemana-mana. Iya, jangan sampai pecah. Seasoningnya mengental, nanti dia akan mengental sendiri. oh dia akan mengental gitu ya. Berarti bumbunya sudah. Sudah, seasoningnya ini. Oke. Ini nggak perlu dicicipi gitu Chef. Iya, sebenarnya tapi saya malu. Oh, ayo dicicipi Chef. Cicipi dulu Chef. Coba kakak yang itu ya. Loh, jangan saya nggak tahu nanti kurang apa. Oh, saya sukanya sambal. Bunda, ayo dicicip dulu sini. Bu Anta sama Bu Hani boleh gabung sama kami? Iya. Kira-kira nanti kurang apa dan lain sebagainya gitu. Sudah cukup Chef? Sudah. Enak kayaknya ya. Enak. Jadi kalau cicip waktu masak itu nggak cuma sekali dua kali ya. Kalau saya di rumah sampai 10 kali. Jadi sedikit harus sampai sempurna. Harus sampai habis ya gitu sampai Iya. dalam loyang. Sampai sedikit menggumpal gitu ya, Iya. mengental. Oke, sambil menunggu saus mushroom, kita buat dipping sauce. Dipping sauce itu saus cocol. Saus Ya, cocol. biasanya kan kita beli ABC. Ya. Sebut merek ini. Maksudnya saus jadi atau Del Monte itu boleh, tapi kita hari ini lebih spesial lagi. Spesial lagi karena kita hari ini mau buat sausnya seperti apa? Dipping sauce. Dipping sauce itu bahannya dari mayones. Kita kasih mayones. Kasih apa? Mayones, betul. Ada yang belum pernah makan mayones? Sudah ya. Ada yang gak doyan? Coba angkat tangan gak doyan mayones? Siapa? Asyik. Masya Allah asyik lagi. Lalu kita beri perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Nggak kecutan nanti Chef. Oh biar segar memang ya. Tapi memang kalau di Masterchef itu ini ya, kalau ikan-ikan tuh kasih lemon biarkan enak itu kayaknya kecut-kecut gitu ya. Jadi biar nggak enak, nanti misalnya ikan kan enak kan ya. Mungkin yang nggak suka atau amis, nanti bisa pakai ini, pakai lemon. Setelah diperas lemonnya diaduk sama Diaduk mayonesnya. dengan mayonesnya tadi. Lalu kita beri susu UHT. Susu kental manis maksudnya. Susu kental manis guys, bukan UHT ya. Supaya rasanya balance. Kalau mayones saja itu nanti kecut. Baru tahu ya Bun, makan ikan tapi pakai susu. Wes bisa naik susu deh. Iya. Dengan susu SKM. Kita aduk lagi. Diaduk Ya. lagi. Supaya lebih segar lagi, kita beri potongan timun dan juga bawang bombay. Timun dan bawang bombay. Oh sausnya beda ya. Berarti bukan saus pedas ini Chef ya. Kalian sudah pengen? Sabar. Selanjutnya untuk dipping sauce tadi sudah diberi mayones, lalu lemon, diberi bombay, diberi lada. Kasih lada. Ya, Sedikit Chef atau sesuai selera. sesuai selera boleh, kalau yang suka pedas banget. Yang agak lama justru saus ini ya, Ya, mushroomnya ya. menunggu supaya mengental. Nanti kalau terlalu cair emang jadi kuah kan. Oke. Karena kita judulnya fish and chips, chipsnya ini kita pakai kentang goreng. Jadi karbonya kita pakai kentang goreng. Bisa juga pakai tortilla yang keripik jagung itu bisa. Tapi kali ini kita pakai kentang goreng. Pakai kentang goreng, nanti berarti goreng kentang kita. Ya, Oh, iya. di sini kita goreng kentang sudah jadi. Ini kayaknya sedikit sudah agak menggumpal gitu ya.
Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Yang ada di luar mau bertanya? Tidak, iya. Masih semangat? Masih. Ada yang mau nyanyi lagi? Enggak. Sebentar. Sudah pada lapar ya? Iya. Sudah nggak tahan sama yang ada di depannya. Sudah mau jadi Pak. Iya. Aromanya sudah sampai belakang belum ini teman-teman? Sudah. Sini boleh, mau nyicip boleh. Temani saya, monggo. Ya. Sembari nunggu sausnya agak menggumpal dan matang, kita kasih door prize dulu ya. Berkenan untuk memberikan pertanyaan Bu Oni, kasih 2 pertanyaan untuk teman-teman. Nanti saya yang pilih ya, satu yang ada di dalam, satu yang ada di luar. Nanti juga dari Bu Anto, satu yang ada di dalam, satu yang ada di luar. Silakan Bu Oni kasih pertanyaan dulu. Tadi di depan sudah saya sebutkan di ikan ada banyak kandungan gizi. Nah, coba sebutkan kandungan gizi apa saja yang ada di ikan. Ya wis Mbak, dan maju. Ayo, itu siapa yang tadi angkat tangan? Yang depan. Kalau lebih spesifik lebih baik. Besar atau terlalu kecil gitu, jadi harus menyesuaikan ya kan? Harus menyesuaikan dengan ukuran dan juga bentuk piringnya. Nah ini kita taruh ikannya di sini, lalu kita taruh saus masinnya di atasnya, di atas ikan. Di atas ikannya. Bukan di atasnya. Jadi seperlunya saja. Seperlunya saja. Jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit ya. Sudah. Lalu kita taruh ini cocolannya. Ini bisa untuk makan ikan atau nanti ini dengan kentang goreng. Kentangnya juga. Kita juga ini harus menghadap ini seperti V itu. Oh, hadapnya harus diatur ya. Ya. Ibu, nanti kalau ngasih makan ke suami harus seperti ini ya. Makan boyak. Karena masih ada yang kosong, kita isi dengan Kentang. Berarti nggak perlu pakai nasi ya, nggak perlu. Bagaimana, setuju kalau nggak perlu pakai nasi? Tidak, ya saya setuju dengan Anda. Ya, tadi namanya apa ini Chef dan inilah? Fish and chips with mushroom sauce. Wih, tepuk tangan dulu untuk Chef Monica. Sudah jadi Chef? Sudah. Silahkan, ini mau saya ambil boleh? Silahkan Ibu. Disut dulu, iya.